Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jiwa, jumpa lagi dengan saya Aditya Rahma dalam acara kesayangan kita Bincang Jiwa RJMS. Senang sekali saya bisa menemani sahabat jiwa semua untuk kita berbincang-bincang tentang tema menarik kita kali ini. Nah, di Bincang Jiwa kita kali ini kita telah kedatangan seorang narasumber yaitu psikiater di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. Beliau adalah Dr. Rizky Hurnyamin SPKJ. Mari kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana wabarakatuh. kabarnya nih dok? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat nggih dok? Iya, baik. Iya. Baik dok, ini kan kita udah mau lebaran ini dok. Nggak Iya. kerasa ya, bentar lagi sudah Idul Fitri. Nah momen lebaran ini kan adalah momen yang sangat berkesan untuk umat muslim yang merayakan. Momen yang membahagiakan karena akan terjadi kumpul-kumpul keluarga Iya. yang jauh pulang ke rumah. Mudik ya. Ya betul, mudik. Berkumpul bisa bercengkrama dengan keluarga. Tapi dok, ternyata nggak semua orang menikmati momen tersebut. Bagi sebagian orang, momen itu menjadi momen yang seringkali membuat tidak nyaman, males ikut kumpul keluarga karena ada yang namanya pertanyaan kapan ketika kumpul-kumpul itu dok. Jadi seringkali saya melihat, aduh males banget, dia kadang menghindar gitu dok dari pertanyaan kapan itu, yaitu kadang-kadang yang belum nikah ditanya kapan nikahnya, yang sudah nikah ditanya lagi kapan punya anak, yang lagi sekolah ditanya kapan lulus, yang sudah lulus kapan kerja, dan kapan-kapan yang lain ini dok ya. Nah itu sebenarnya kenapa sih dok orang kok suka banget tanya, mengeluarkan statement pertanyaan yang awalnya kapan itu ketika momen-momen kumpul keluarga ini dok? Iya. Mungkin bisa diceritakan kira-kira gimana dok? Iya, baik ya. Jadi memang momen lebaran itu kan momen ketika kita berkumpul dengan keluarga dari jauh, mungkin dari luar daerah yang em, menyempatkan waktunya meluangkan segala sesuatu untuk berkumpul dengan keluarga. Namun di sisi lain yang tadi sudah disebutkan, ya mungkin ada beberapa pertanyaan, ada beberapa sikap atau ada beberapa hal yang mungkin dari sebagian orang yang berbahagia pada hari itu mungkin sedikit terganggu ya dengan pertanyaan kapan ya. Iya betul dok. Ya, jadi kalau ditanya kapan menikah Iya. ya, atau kapan apa Kapan lagi ya? punya anak kalau Kapan sudah punya nikah? anak ya. Yang sudah punya anak kapan nambah momongan? Kadang gitu dok. Jadi pertanyaannya itu tidak selesai ya. Jadi Iya betul. ada part 1 2 3-nya Iya, gitu betul, ya. Dok. Ya, ya baik, sebenarnya keingintahuan ya atau curiosity seseorang itu memang sudah ada semenjak dia berusia 3 tahun ya. Apa sebenarnya yang kita lihat? Jadi sebenarnya sejak usia 3 tahun itu lahiriah seorang bayi itu akan mencari atau mengenal dunia luarnya dengan bertanya. Iya. Ya. Namun bertanya pada bayi ini sebenarnya memiliki tahap-tahap tertentu ya. Dalam dunia psikiatri ada namanya tahapan perkembangan psikososial ya. Namun yang perlu kita ketahui, curiosity itu atau keinginan tahuan itu biasanya di bawah usia 5 tahun tadi, mulai usia 3 tahun. Anak mulai bertanya, misalkan yang di depannya ini adalah siapa, yang di depannya ini adalah apa yang dia bisa dapatkan informasi yang ada di depannya. Nah, namun dengan perkembangan usia, tentunya tahapan-tahapan ini memiliki fase-fase yang harus dilewati gitu. Nah, ketika tahapan-tahapan ini mungkin tidak terselesaikan pada pada usia di bawah 5 tahun ini, itu yang akan menyebabkan keingintahuannya ketika remaja atau bahkan sudah dewasa tua pun keinginan tahunya ini sangat banyak seperti itu. Itu yang pertama. Namun yang kedua ada beberapa alasan yang menyebabkan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Ada mungkin basa-basi. Iya. Nah, jadi sebenarnya basa-basi itu merupakan sebuah budaya ya buat kita ya. Mungkin Mbak Tia pernah
ketika lewat di depan rumah tetangga, silakan mampir dulu gitu Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya budaya kita untuk berbasa-basi itu sangat lumrah ya, sangat kental di Iya. uh, Budaya bud- timur kita ya, budaya ya budaya Indonesia. timur kita ya, budaya itu. Namun tadi ketika suatu kondisi tertentu dan ketika ada hal yang sangat sensitif ketika seperti pernikahan, memiliki momongan, nah itu ada sebagian orang yang menganggap hal itu adalah suatu hal yang sangat sensitif ya, terlebih mungkin ada suatu trauma yang berat yang berhubungan dengan pernikahan atau dengan punya anak, itu akan menyebabkan menjadi salah satu faktor risiko stresor pada kesehatan mentalnya. Jadi kan tadi mungkin saya garis bawahi yang sensitif tadi ya, orang-orang dengan mungkin trauma sebelumnya, mungkin dengan hubungannya dengan orang lain, atau mungkin yang ditanya punya anak, kita nggak tahu perjuangan dia selama ini mungkin dok ya, ataukah Betul. dia pernah mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan dia belum bisa dapat momongan. Ketika dia kumpul keluarga itu dia belum bisa menunjukkan bahwa ini loh saya sudah punya momongan gitu. Nah, sering saya dengar juga, bahkan ada orang yang bilang bahwasanya orang yang suka bertanya kapan itu di momen-momen hari raya seperti itu, sesungguhnya bukan orang yang benar-benar peduli tentang kehidupan yang ditanyai. Iya. Ya, dia hanya kadang-kadang kepo aja dengan yang ditanyai tadi. Tapi dia artinya nggak yang benar-benar peduli, kemudian dia akan nanti ada terjadi deep talk yang akan akhirnya dibantu mencari solusi atas permasalahannya. Ya, kenapa sih dok kok kadang ya tren sekarang lah kita bilang basa-basinya itu bentuknya jadi kepo, apakah dia itu memang si penanya ini nggak memahami bahwa orang itu bisa saja punya trauma di masa lalu atau punya kondisi yang sensitif terhadap pertanyaan itu. Bisa nggak sih orang itu paham gitu loh, ini harusnya nggak ditanyain gitu, gimana dok? Ya, baik. Sebenarnya motif seseorang ya, tadi Betul, motif motifnya. seseorang biasanya mungkin yang kita lihat bule Iya. kita atau mungkin keluarga di sekitar kita ketika lebaran itu mungkin ada yang nyeletuk mungkin, atau mungkin saudara kita mungkin sepupu yang mungkin udah seusia kita, ternyata pas ditanya, ayo kapan nikah gitu Iya. ya. Jadi ya itu, jadi motif apa yang mendasari si penanya itu ya. Kalau memang seandainya dia peduli akan hal tadi, misalkan ada keluarga yang belum menikah, itu seharusnya tidak sampai berhenti pada pertanyaan kapan saja. Selanjutnya nanti mungkin tentunya di forum yang khusus ya, tidak di Forum yang lagi rame itu forumnya ya. lagi Berkumpul ramai banyak ya, orang. dilihat dan didengar dengan halayak atau keluarga yang lain kan cukup mengganggu ya, Dan bikin gak nyaman dan yang ditanya, nyaman betul. ya. Mungkin ada beberapa juga yang justru menghindar ya, Betul dok. menghindar untuk kumpul keluarga. Nah ini mungkin pada momen ini kita bisa memberikan edukasi atau mungkin memberikan pandangan Iya. terkait dengan yang hal sepele tanda kutip yang kita tahu ini, namun sangat berdampak besar bagi orang yang ditanya seperti itu. Kemudian ini dok, kalau tadi kan itu dari sisi yang bertanya ya dok ya. Kalau dari yang ditanya ini dok, ya banyak yang tadi Pak Dokter sudah menyebutkan sedikit bahwa seringkali yang ditanya akhirnya menghindari. Iya. Dan itu benar, di momen hari raya biasanya kita disediakan cuti yang panjang oleh pemerintah. Tapi banyak juga orang yang memilih menghindar dengan dia malah pilih lembur. Supaya nanti ketika ditanya keluarga, kamu nggak pulang? Enggak, aku lembur. Padahal sebenarnya alasannya bukan karena tidak mau pulang, tapi menghindari ketidaknyamanan yang dia rasakan ketika nanti dia harus berhadapan dengan kerabatnya di hari besar itu. Dan seringnya dok, ini yang kita lihat adalah yang bertanya itu justru bukan dari keluarga inti, ya justru dari kerabat yang lain, dari teman yang ketika kumpul atau reuni pertanyaan-pertanyaan itu sering keluar. Nah sebaiknya supaya kita tetap sehat mental, apa yang harus kita lakukan ketika memang kita itu beresiko menjadi orang yang akan ditanya kapan oleh kerabat atau siapapun ketika kita pulang, gimana kita bersikap dok? Ya, pada prinsipnya kita hanya memiliki dua tangan ya. Jadi ada beberapa yang mungkin ada beberapa keluarga ya melontarkan pertanyaan atau mengeluarkan pernyataan
atau penilaian terhadap kita misalkan. Kita tidak bisa apa namanya ya? Kita tidak bisa menahan atau melarang seseorang itu untuk jangan tanya saya tentang hal itu. Ya, pertama mungkin karena biasanya sering bertanya kan biasanya yang lebih tua dari Iya, kita betul. seperti itu ya. Kita tidak bisa menutup mulut si A, si B, si C, namun kita bisa menutup telinga kita dengan kedua tangan tadi kita itu. Sebenarnya maksudnya kita menutup telinga kita itu adalah pertama ya tentunya kita harus yang pertama harus menjaga sikap kita ya. Jika kita ditanya dilontarkan seperti itu, kita harus memiliki jawaban jawaban strike ya, jawaban strike. Nah, salah satunya jawaban strike yang ketika sudah diajukan pertanyaan itu, jawaban strike-nya salah satunya itu adalah kapan ditanya nikah, kapan punya anak, itu sebenarnya hak prerogatif Allah, hak prerogatif Tuhan ya. Kita tidak bisa menentukan mungkin walaupun kita sudah berencana ternyata rencana menikah kita 1 bulan ke depan, 1 minggu ke depan. Namun apakah kita bisa yakin 100% bahwa 1 bulan atau 1 minggu ke depan kita akan beneran menikah seperti itu. Jadi ya tadi jawaban yang paling telak yaitu adalah itu tadi ditanya kapan itu adalah yang menjawab hanya Tuhan ya, maksudnya itu hak prerogatif Allah atau Tuhan seperti itu. Terus yang kedua tadi untuk apa namanya ya, untuk menghindari pertanyaan tadi ya tentunya kita bersikap seperti biasa. Misalnya ada beberapa orang yang bisa merespon dengan cara bercanda ya, mungkin tunggu KUA-nya buka kan sekarang Lebaran tutup. Iya, betul. Ya, atau ada yang jawab kalau nggak hari Sabtu ya hari Minggu. Oh, Ya, iya, resepsinya seperti itu. Namun ada beberapa orang juga yang apalagi yang memiliki komorbid dengan gangguan mental seperti depresi, cemas berlebih ya, atau dengan trauma tertentu. Tentunya hal itu akan membuka lukanya yang dulu seperti itu. Nah, ketika orang dengan tadi memiliki riwayat komorbid atau memiliki trauma yang berat tentang apa yang diajukan pertanyaan tersebut, yaitu salah satu tadi menghindari apa namanya orang atau seseorang yang bertanya pada kita. Mungkin caranya mungkin kita dengan seusia kita, misalkan yang belum menikah ya, dalam satu rumah mungkin ada nenek, ada apa namanya, ada gerombolan paman sama tante, mungkin kita dalam lingkungan itu kita kumpulnya dengan yang seusia sama kita kalau memang bisa seperti itu, karena itu tadi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan basa-basi yang sebenarnya tidak memberikan solusi buat kita. Betul, ya, seperti itu. Seringkali seperti itu ya dok ya. Cuman ditanya doang, solusinya nggak ada Ya, solusinya gitu. tidak Tapi ada. rasanya kok dalam gitu Ya, kadang bagi betul. beberapa orang gitu. Itu tentunya hal itu tidak apa ya, tidak menyenangkan dalam perasaan seseorang yang memang tadi memang ada suatu trauma. Siapa tuh mereka sudah mencoba untuk berkomitmen, tapi qadarullah mungkin ada suatu masalah atau apa, jadi mereka gagal atau mengurungkan niat untuk menikah seperti itu. Dan yang lebih anehnya lagi mungkin ditanya kapan punya anak itu ya. Iya, betul dok. Kapan punya anak? Ya kita juga nggak bisa jawab kapan gitu ya. Ya jadi sebenarnya beberapa pertanyaan itu mungkin momen ini ya, jadi perlu dikurangi lah ya mungkin pertanyaan-pertanyaan itu dengan memberikan edukasi kepada keluarga kita, memberikan ya pengertian lah seperti itu. Tidak hanya basa-basi belaka ya, kita harus memberikan, justru kita rangkul, justru kita berikan solusi apa yang kira-kira yang kita atau keluarga bisa bantu seperti itu. Dan tentunya kalau sampai ngomong solusi itu nggak bisa di pertemuan yang singkat ya dok Iya, ya. itu kan biasanya cuma sehari doang ya biasanya untuk hari Lebaran. Betul, dan bikin nggak nyaman, nggak dapet solusi tadi, dan sebaiknya apa yang obrolan apa sih sebaiknya biasanya kita bisa lakukan gitu dok, ketika misal oke, tadi kita bisa menjawab dengan jokes-jokes seperti dokter bilang ya, kalau enggak 1 minggu gitu, itu kan hanya untuk menyetop gitu. Itu menunjukkan kalau kita memang mungkin cuek ya, artinya ketahanan mental kita sudah cukup baik dengan pertanyaan seperti itu.
Tapi bagi orang-orang dengan komorbid itu adalah hal yang berat, Ya, sehingga membuka bisa luka. membuka luka, kemudian mungkin dia akan jadi malah bukannya senang habis lebaran, malah jadi mengurung diri, tidak mau bertemu dengan orang lain, itu malah kadang-kadang yang orang lain tidak dipikirkan di balik basa-basinya itu ya dok ya. Mungkin Pak Dokter bisa disampaikan ke sahabat jiwa, kira-kira gimana sih kita berbasa-basi ketika momen-momen berkumpul keluarga itu, apa aja sih bahan-bahan yang baik untuk kita obrolkan supaya suasana tetap hangat Ya, dan momen kumpul itu menjadi suatu momen yang dikenang, tahun yang depan jadi ditunggu-tunggu. semangat Iya. buat kumpul-kumpul lagi gitu. Mungkin bisa Ya. diberikan wacana gambaran ke sahabat jiwa dok. Ya, untuk secara umum ya, berarti Lebaran itu kan sebenarnya tadi ajang untuk kita bertemu dengan keluarga. Tentunya hal yang kita bicarakan tentunya hal yang ringan-ringan saja ya. Karena pertama durasi waktu dalam sehari itu kan juga sebenarnya nggak sampai berapa jam ya. Jadi kita duduk bersama, mungkin sambil menikmati hidangan Lebaran ya biasanya dengan cemilan atau mungkin dengan opor seperti itu ya. Jadi tadi yang pertama adalah pertanyaan-pertanyaan ringan, mungkin yang pertama bagaimana menanyakan kabar justru ya. Ya banyak juga mungkin para pemudik itu kan pulang ke kampungnya itu mungkin justru dengan bersusah payah atau mungkin bahkan berhutang untuk bisa pulang ke ke kampung halaman, halamannya seperti itu. Nah, justru dengan momen ini ya ditanya kabarnya seperti apa, terus apa yang bisa saya bantu, bukan pertanyaan Bukan kapan, ya. Apa yang jadi kita apa yang kita bisa kontribusikan ke saudara kita atau ya paman atau bibi kita yang biar kita bisa memberikan kontribusi kepada mereka seperti itu. Mungkin terkait ringan-ringan terkait perjalanannya Ya, bagaimana, perjalanannya. lancar apa enggak gitu dok ya. Kemudian gimana tentang tempat tinggalnya di sana, kotanya, mungkin itu termasuk yang ringan ya dok. Ya. Kayak gitu ngobrol-ngobrol ringan, jadi saling berbagi cerita, bukan dengan bertanya kapan. Ya. Tentunya juga ada beberapa orang yang mungkin justru jika mengalami suatu hal yang berat, dia akan cerita sendirinya tanpa perlu ditanya. Dia akan, aduh saya di tempat rantauan ini baru di PHK atau mungkin dia baru naik jabatan. Biasanya dengan sendiri dia bercerita seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang tadi sensitif. Justru kalau kita pancing dia dengan pertanyaan tertentu, ternyata itu pertanyaan sensitif untuk dia. Jadi itu yang membuat seseorang atau yang ditanya itu merasa, aduh tahun depan kayaknya saya nggak usah mudik. Jangan sampai ya, jangan sampai ada kita memberikan trauma kepada seseorang atau kepada keluarga kita seperti itu. Yang kadang itu ternyata tanpa kita sadari ya dok ya, niatnya basa-basi, kita tidak tahu masalah orang, malah bikin dia jadi trauma dan malah menghindari kumpul keluarga itu yang harusnya dekat jadinya jauh jadi ya dok. Tentunya juga yang mungkin yang tadi santai, mungkin planning kita mungkin selama bertemu apa, mungkin misalkan apa perlu rekreasi seperti itu. Dan tadi yang paling penting apa yang saya bisa bantu kalau memang kita sudah siap memberikan kontribusi atau memberikan dukungan kepada keluarga kita yang dirasa membutuhkan, kita tawarkan. Mungkin tentunya juga melihat dengan kondisi ya. Tidak seakan-akan kita menawarkan itu di depan orang yang ramai ya. Mungkin tentunya di diskusi yang lebih kecil seperti itu. Tentunya juga di momen yang lebih baik ya, yang lebih panjang. Gak bisa buru-buru kan dok? Iya, karena sebenarnya momennya jangan sampai luntur akibat tadi ya, akibat beberapa pertanyaan. Kapan? Waduh. Kasihan waktunya ya dok ya, momennya harusnya membahagiakan, kita saling maaf-maafan, jadinya ndak ikhlas nanti maafinya. Awalnya maaf-maafan, terus kalau ditanyain kapan, jadinya kotor lagi hatinya dok. Padahal mulai dari nol, tapi sudah terisi lagi gitu ya. Baru pulangnya sudah ada satu gitu ya dok. Baik dok. Menarik sekali memang perbincangan kita ini berhubungan dengan budaya kita ya, budaya basa-basi yang memang berarti ketika kita akan menghadapi lebaran, selain kita memikirkan baju, mungkin makanan, kita juga harus memikirkan juga nanti kalau ketemu keluarga kita baiknya ngomong apa aja ya supaya
hati kita semua sama-sama terjaga gitu ya dok ya. Ya, ajang diskusi untuk kebaikan keluarga. Mungkin di suatu keluarga mungkin ada yang tidak pulang, mungkin bisa didiskusikan apa kita perlu patungan nih buat adik kita atau kakak kita yang nggak bisa pulang, atau mungkin apa kendalanya seperti itu. Itu jadi bakalnya lebih menarik ya, justru Ya, semakin mendekatkan hubungan kekeluargaan persaudaraan tadi juga. jadi bisa dikatakan lebaran yang kurindukan akhirnya. Betul, aduh, benar-benar jadi kangen ini dok sama lebaran yang kita Iya. masih menunggu harinya ya. Mungkin Pak Dokter sebelum kita akhiri bincang jiwa kali ini sesuai dengan tema kita jangan tanya kapan. Iya. Ada closing statement yang ingin Pak Dokter sampaikan untuk sahabat jiwa. Ya, baik. Untuk sahabat jiwa semua ya yang menonton konten ini, yang pertama tentunya sahabat jiwa harus tetap semangat ya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dan jika tadi muncul pertanyaan kapan, ya tadi bisa dijawab dengan pertanyaan jokes atau menghindar dari kerumunan tersebut atau dari tempat berkumpulnya keluarga tadi. Terus yang kedua, mungkin scan ini atau video ini bisa mungkin disebarluaskan ya, terutama mungkin ke keluarga, mungkin ke orang yang orang tua kita mungkin tentunya, agar lebih memiliki pandangan baru terhadap hari Lebaran ya, tidak melulu pertanyaan kapan. Mungkin tadi bisa dirubah dengan bagaimana, ya seperti itu. Jadi harapan dan tujuan kita adalah agar Lebaran, momentum di setiap Lebaran itu menjadi indah dan menyenangkan. Iya, menjadi Lebaran yang dirindukan. Iya, Lebaran yang dirindukan. Baik, terima kasih Dokter Adit atas waktunya dan berbagi ilmunya kepada sahabat jiwa. Ya. Semoga sehat selalu dokter. Ya, terima kasih terima banyak. kasih. Saya mohon maaf atas kekurangannya dokter. Iya, kita mungkin sudah mendekati bulan Lebaran ya. Gitu. Ya bulan Ramadan Idul Fitri. Idul Fitri. Nanti. Ya, Jadi bentar lagi. Betul. Baik sahabat jiwa, kita telah sampai di ujung acara bincang jiwa kita kali ini. Sedikit quotes dari saya untuk menutup acara bincang jiwa kita, bahwasanya kita tidak bisa mengendalikan pikiran dan perbuatan orang terhadap kita, tapi kita bisa mengendalikan pikiran dan respon kita terhadap apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kita ya. Jadi supaya kita tetap positif dan bisa menikmati hari-hari kita dengan semangat ya, tentu dengan mental yang sehat. Betul sekali. Baik, terima kasih untuk Pak Dokter dan sahabat jiwa menyaksikan. Kami dari kru Bincang Jiwa yang bertugas ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Bincang Jiwa berikutnya.